Puji Tuhan, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di pagi hari ini. Kami melakukan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Dia yang luar biasa. Bapak Ibu, lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ada amin. Bisa melewati semua yang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Bahwa hidupmu menjadi pengorbanan di hadapan Tuhan. Sebab Dia membutuhkan pengorbananmu kalau engkau datang di tempat ini. Setelah kau mengambil bagian di dalam hadirat Tuhan, maka aku sementara bekerja untuk melawanmu. Pagi ini engkau yang lemah di keluarga, engkau yang sakit akan mengalami mujizat. Engkau yang dalam masalah apapun Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadikan Dia gembalamu yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau menyembah Engkau di pagi ini. Engkau memuluskan memberkati balik dari awal sampai akhir. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi-Mu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ada pengorbanan Tuhan yang sempurna dari setiap hari. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, selalu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu.
ya Tuhan yang terlebih besar, telah memberi yang terbaik sampai hari ini bagi kami. Terima kasih karya terbesar dalam hidupku. Katakan coba yang selamatkanku, yang akan terima, yang memiliki syukur. Sekali lagi coba Tuhan dalam hidupku. Terima kasih padaku, biasakanku. Syukur Tuhan Engkau baik, yang telah terima. Terima kasih Yesus tenang, ku kagumi karya terbesar dalam hidupku. Pertolonganmu, biasakanku, merawatnya yang telah terima, yang ku miliki dan ku hargai. Karya besar dalam hidupku. Yang telah terima, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus tenang, ku kagumi. Yesus tenang, ku kagumi. Yesus besar bagi hidup kami, sehingga kami yang berdosa sudah diselamatkan sampai hari ini. Kami bangga punya Yesus yang dahsyat. Kami bangga punya Yesus yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, kami hanya bisa katakan Tuhan yang baik. Yaso cincaho. Terima kasih banyak Tuhan. Kau berkati ibadah ini bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan amin. Berikan salah-salah kami Tuhan. Haleluya. Saya mau Bapak Ibu tos kiri kanan minimal 15 orang. Haleluya. Oleh darah anak domba.
telah dibayar lunas. Mari kita belajar. Karena Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa bersama. Bukan Yesus datang kepada orang yang benar, tapi Yesus datang kepada orang-orang yang gagal dalam hidupnya. Karena itu saudara dengan saya adalah pelayan yang benar, yang diundang datang di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati pengajaran firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk berbicara hari ini bagi Bapak Ibu dengan saya. Bapak terima kasih. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus.
Engkau penjunanku, ya Tuhan. Saya beri doa. Kabarku, penuhkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang
itu pertobatan yang sejati? Ya, kalau berbicara pertobatan yang sejati seperti dalam halnya di dalam Yohanes 8 ayat yang ketiga berkata, Yesus berkata kepada orang-orang para ahli-ahli imam-imam Taurat pada saat itu, ya, ada seorang wanita kedapatan sedang berzina dan dia diarak di tengah-tengah masyarakat. Pada masa itu, setiap orang yang ketahuan berbuat dosa pada saat perjanjian lama, mereka akan mati dirajam. Apa itu dirajam? Dilempar pakai batu. Itu zaman perjanjian lama. Kalau ketahuan kita berdosa, kita akan dilempar, dimasukkan setengah badan kita di tanah, atau bukan mungkin tidak ke bawah, kemudian dilempar sampai mati. Demikian bahayanya satu dosa, akibat dari sebuah dosa pada masa itu. Tetapi Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lemparlah dahulu. Mereka semuanya pergi. Tidak ada satu orang pun yang melempar kata. Tidak ada, Tuhan, kata wanita itu. Apa pesan Yesus kepada wanita itu? Pergilah dan jangan, dosamu sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tolong digarisbawahi. Karena kata jangan berbuat dosa lagi ini berkenaan dengan topik pembahasan kita, pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu bukan pertobatan yang sesaat. Bukan pertobatan yang hari ini KKR besar, pendeta besar, wih, awakan jemaat Tuhan luar biasa, aku diberkati sampai mewek nangis-nangis, aku bertobat, aku mau ngasih Yesus. Besok lusa hari lupa. Hari ini haleluya. Tapi dalam sehari-hari gaya hidup kita terus bertobat, jujur kepada Tuhan. Karena pertobatan bukan saja dilihat oleh manusia. Ada saatnya engkau tidak dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam hatimu. Memang setiap kita akan diproses untuk mematahkan kekecewaan, sakit hati, geram, dendam. Memang tak enak cinta gitu. Nak kesim itu, usi, kesim, ai bau仇心甜，但是那个ai要控制。Karena Tuhan melihat usaha kita untuk terus menjaga hati ini. Orang yang bertobatannya sungguh-sungguh, dia terus akan menjaga kekudusan di hidupnya. Dia berjaga-jaga setiap saat. Dan dia aktif. Orang yang bertobat sejati bukan cuma sekedar hari Minggu muncul ke gereja. Hari Senin sampai hari Sabtu hidup suka-suka gue. Hari ini tekankan kata pertobatan yang sejati, bukan sekedar bertobat. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang lahir dari iman yang aktif. Kalau iman itu aktif, dia akan bertindak dengan jalan yang Tuhan mau. Firman Tuhan sekeras apapun dia akan terima, asalkan itu untuk membentuk hatinya. Dia akan rela. Yes Tuhan, aku rela Engkau bentuk. Bentuklah hatiku seperti yang Engkau mau. Itu orang yang bertobat secara benar. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau mencari kehendak-Mu. Tiap-tiap siu tahu ya, ya ai cuy cuy, cuy nak ai kita tak ai cuy, mau ai cuy nak ai kan, mau ai setiap di cuy semua le cuy cuy, ini mengcu sih. Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Dia akan terus berbuat dengan kebenaran, sejalan dengan firman Allah. Dia tidak akan neko-neko lagi, dia tidak akan toleransi lagi dengan segala kelemahan tubuh, segala kelemahan daging. Selagi bisa jalan, selagi masih bangun dari
untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Itu orang yang bertobat sungguh-sungguh. Aduh Bu Ana, kemarin gak datang, sendal sebelah hilang. Walama. Sendal sebelah hilang gak datang beribadah. Hayya. Orang yang bertobatnya sungguh-sungguh. Yesaya 1 ayat yang ke-16 berkata. Yuk kita baca sama-sama ya. Dia benar-benar menghidupi manusia barunya. Dia benar-benar menjaga hidupnya agar tidak ternodai oleh segala bentuk tipu daya dunia ini. 3, 2, 1. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat dosa. Berhentilah berbuat dosa. Siapa yang bilang? Tuhan. Kunyaku besar di situ. Ya, situ di depan mataku. Kunya besar di depan Tuhan. Makanya kalau kita mau berbuat dosa, jangan cuma bilang Tuhan, orang nggak lihat aja. Manusia kan nggak tahu. Dari mata Tuhan melihat. Tuhan bilang, berhentilah berbuat dosa. Banyak orang selalu berbuat dosa lewat perkataannya. Mulut yang serong, buang kata Tuhan. Mulut yang suka tipu daya, dusta, mencari kepentingan diri sendiri, buang. Itu mulut yang serong. Karena dari perkataan mulut itu akan menerima akibat ketika dalam penghakiman Tuhan. Ketika kita berbuat dosa dalam perkataan, ketika kita berbuat dosa lewat mata kita. Lirik sedikit. Nanti istrinya di samping, oh iya nah. Tapi di mata sebelahnya sudah jerit-jerit yang pakai yang pendek-pendek. Tuhan tahu. Ada tipu-tipu dikit lah. Ya gak apa-apa lah, namanya dagang, cari duit. Ya, aku mau cuan. Tuhan, istri kan mau makan di rumah. Ingat, takaran yang kau pakai dengan kekuatanmu, semua itu akan sia-sia. Semua itu juga akan hilang. Semua itu juga tidak akan bersisa. Dan kau tidak akan memperoleh berkat yang sesungguhnya yang Tuhan mau sediakan bagi. Hidup ini tidak bisa kita menduakan Tuhan. Ketika saya bertobat mengenal Tuhan, Tuhan buang saya ke Tanjung Pinang, saya juga terima. Tuhan, aku gak mau Tuhan, ini deso Tuhan, Tanjung Pinang ini deso, maksudnya kampung gitu loh. Aku lebih suka di Batam Tuhan. Tapi saya tidak tahu apa kehendak Tuhan pada saat itu. Saya cuma manut aja. Suka tidak suka, saya taat sama Tuhan. Kenapa? Karena hidupku bukan milikku lagi, kata Paulus, melainkan milik Tuhan. Kalau aku hidupku milik Tuhan, suka-sukanya Tuhan, bukan lagi suka-sukaku. Gak enak. Saya berbisnis di Batam, jual super glue, masukkan ke beberapa toko-toko bangunan di Tanjung Pinang, Batam dan juga Balai. Sekali masuk pakai kontainer. Satu dus super glue, elemen glue itu saya untung $50. Sekali masuk ratusan dus 1 bulan. Hitung aja sendiri. Duit banyak di Batam. Ketika saya pulang ke Pinang, tahu Bapak Ibu kerjaan saya 1 minggu 2 kali door to door. Jual apa? Kosmetik Avon. Hidup saya sampai hari ini. Punya rumah saya sampai hari ini. Tidak kekurangan saya sampai hari ini. Kenapa? Kuncinya taat kepada Tuhan. Orang yang bertobat, dia taat. Tanpa ketaatan, seseorang tidak mungkin mampu bertobat. Karena dia akan menyenangkan dirinya sendiri. Happy minggu, family time. Mau jalan-jalan dulu lah. Minggu depan lah baru ibadah. Bulan depan lah baru ibadah. Maaf, saya tidak menyinggung siapapun di tempat ini. Tetapi firman Tuhan akan menginsafkan setiap kita. Dan Tuhan, kalau Dia menginsafkan, kalau Dia mengajar dan menghajar kita, itu karena kasih-Nya kepada kita. Amin.
kita harus menata hati kita kepada Tuhan. Isi hati ini dengan firman. Karena firman itulah kekuatanmu untuk bertahan melawan dosa. Karena firman itulah kekuatan untuk kita bertahan di dalam pilihan jalan-jalannya Tuhan. Karena firman itulah yang mengandung kuasa untuk menolong kita. Ingat, dalam pertobatan, firman itu akan menjadi nyata. Firman itu akan bekerja. Karena Allah itu adalah Allah yang dinamis. Dia bekerja selaras dengan pertobatan kita. Gak mungkin orang gak bertobat terima mujizat terus hidup dalam dosa. Gak mungkin. Karena firman Tuhan yang lain berkata, mutiara itu tidak layak dilempar ke kubangan babi. Mutiara itu berharga, gak layak dibuang ke kubangan babi, dikasihkan ke babi, gak ada gunanya. Kata firman Tuhan ya. Apa artinya? Keselamatan itu berharga. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, mengingat kematian Yesus di atas kayu salib yang telah menebus saya dan Bapak Ibu sekalian, yang melayakkan kita duduk di tempat ini menikmati kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu dibayar dengan nyawanya. Dan tidak layak bagi orang yang sudah diselamatkan tetapi hidup sembarangan. Jadi kalau kita sudah di bawah Tuhan, ngasih cu ya sopanang Pak Ilio, thank you ya. Ini disuruh yang cuy, namanya tetap mau buka cuy tetap. Maka coba bohong aistaji, iwe cu, iye bohong, tidak tak. Mai jangan kayak cencu kapang, sorry ya saya bahasa planet dulu. Mai jangan cencu lai kapang, kayak cuy kalau tak cuy. Asyik sejak aja lihat cencu le kapang, faktor ya sih bukannya, mau isu. Keselamatan itu mahal Bapak Ibu. Adakah seorang dari Bapak Ibu mau rela berkorban untuk keluarga kita di hadapan Tuhan? Mati untuk saudaranya? Adakah di antara kita mau mati bagi jemaat di tempat ini? Ada? Tidak ada, kecuali Yesus yang mau mati bagi kita semua. Bulan ini kita mulai merenungi betapa besar kasih Allah itu, sehingga Dia mau kita sungguh-sungguhlah hidup di dalam kebenarannya. Manusia Kristuslah yang hidup, bukan manusia lama kita lagi. Kalau manusia lama kita tidak kita matikan, maka kodrat dosa itu akan muncul lagi. Setiap saat kodrat dosa itu akan terus menggoda. Jangan Bapak Ibu, semua kita, saya juga termasuk. Kadang kodrat dosa, ini ya saya mau jujur, kan dari dulu memang sukanya branded karena orang gampang cari ya. Saya kontrol, semua yang branded itu nggak saya buru lagi. Saya kontrol. Untuk apa aku mencintai branded? Ya LVCK itu favorit saya. Sekarang saya kontrol. Lebih baik uang ini saya pakai untuk yang berarti, untuk pekerjaan Tuhan, daripada saya memperkaya Illumination, Antikris yang punya merek LV dan lain sebagainya. Ya, Hermes, LV dan lain-lain semuanya saya nggak mau sebutkan. Itu semua branded yang dipersembahkan kepada setan. Tapi saya membawa itu kadang karena saya melihat modelnya bagus. Saya butuh, saya ambil. Tapi sekarang sebutuh apapun, saya sayang. Berapa puluh juta kita berani beli dulu, sekarang enggak. Bapak Ibu, orang yang bertobat itu bukan dirinya yang berkata, Bu Ana, aku ini sudah berubah banyak Bu Ana. Aku ini sudah baca firman Bu Ana. Aku ini bertobat di mana-mana bersaksi Bu Ana. Pertobatan tidak dipuji oleh diri sendiri. Pertobatanmu di depan mata Tuhan, kata Tuhan. Dari depan mataku, ya, perbuatan-perbuatan yang jahat itu jangan ada
Jadi perbuatan baik kita juga ada di hadapan mata Tuhan. Baik jahat, baik buruk, baik itu baik. Semua depan mata Tuhan kelihatan terbuka. Jadi kalau kita bertobat, hasilkanlah buah. Jangan rohanimu hanya bersemedi. Ada yang orang yang, ya aku Kristen, sudah dibaptis, datang ke gereja, identitas Kristen, tapi tidak menghasilkan buah. Hanya duduk bersemedi, rohaninya tidak melakukan apa-apa. Itu namanya orang yang Kristen semedi. Yang penting aku jaga kekudusan diriku. Sorry. Memang benar kekudusan itu penting, sangat utama. Tetapi perintah Tuhan selagi kita masih ada waktu, hasilkan buah. Hasilkan buah. Lihat sekelilingmu, pergi beritakanlah Injil. Ajarkanlah mereka apa yang sudah kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kau sekarang sampai selama-lamanya. Itu tugas amanat agung. Sudahkah kita lakukan? Jangan cuma jaga kekudusan diri sendiri. Jangan egois. Kekristenan tidak egois. Kalau kekristenan egois, Yesus tetap duduk di surga. Ngapain dia turun? Dia tetap duduk di surga, ngapain dia turun? Tapi karena begitu besar kasihnya, dia mau rela turun menjadi serupa dengan manusia untuk menolong setiap kita, sehingga hubungan kita kembali kepada Allah, sehingga setiap kita dari gelap dijadikan hidup dalam terangnya. Apa itu terangnya? Firman. Masihkah kita tidak menyukai firman? Masihkah kita dengar itu aja, sini masuk sini keluar, mau anggap enteng satu firman? Ingat, semua yang diajarkan firman dan penyertaan Roh Kudus itu nanti akan bersaksi di hadapan Bapa bagi setiap kita. Roh Kudus akan bersaksi. Roh Kudus yang ditaruhkan di dalam hati kita itu tahu apa yang terkandung di dalam hati kita. Tahu bagaimana sikap kita mengutamakan Tuhan. Tahu bagaimana kita kerelaan bayar harga untuk Tuhan. Semua tidak ada tersembunyi, karena nanti akan dibukakan video kehidupan. Misalnya Ibu Vera, karena saya sudah ngalamin, keluar screening layar besar, diperlihatkan gaya hidup kita selama kita masih di dunia ini. Sebelum saya bertobat, bagaimana Tuhan kasih saya melihat hidup saya. Pertama kali dia datang di kamar saya. Dari kecil saya menangis sama Tuhan, tapi saya belum tahu Tuhan yang mana. Aku diperlakukan tidak adil Tuhan. Aku dipukul, aku diperlakukan dengan siksaan pekerjaan keras. Aku diperlakukan dengan siksaan secara mental oleh bapak saya yang seharusnya melindungi saya. Tapi Tuhan memperlihatkan semua itu secara tuntas. Dari saya kecil sampai saya besar. Baru di situ Tuhan berbicara. Anakku, aku tahu segala tekanan batinmu. Aku tahu segala tetesan air matamu. Sejak engkau lahir sampai engkau berusia 25 tahun. Kalau engkau tidak mengalami hidup seperti ini, engkau akan terus nyaman di bawah ketek orang tuamu, di bawah ketiak orang tuamu. Engkau terlindungi kalau orang tuamu baik. Engkau tidak akan mengalami hidup yang seperti sekarang. Kita berjalan, saya merantau dari Batam, Singapura, Malaysia, Jakarta, balik lagi demikian terus. Bertahun-tahun. Tapi ketika saya mengenal pribadinya, ternyata semua itu baik saya alami. Untuk apa? Untuk membentuk hidup saya, untuk mengerti arti satu kehidupan, arti sebuah kebaikan dan dosa, efek dari satu dosa. Belajar jangan berbuat dosa. Di situ dia mengubah hidup saya. 3 bulan saya bersama Tuhan tanpa saya tahu itu Kristen, itu Yesus.
Dan setelah saya bertobat, dia membawa saya, dia mengajarkan saya. Saya tinggalkan yang gini-gini. Saya tinggalkan disko-disko. Saya tinggalkan alkohol. Saya tinggalkan tipu daya dalam usaha. Saya tinggalkan rasa kehormatan yang dibutuhkan oleh manusia yang berlebihan. Itu kan yang diajarkan dunia. Kita ini perlu dihormati. Kebanggaan yang terlalu tinggi hingga menjadi bukan kesombongan lagi, tapi sombong. Satu level di atas sombong, itu sombong. Saya tinggalkan semua itu. Dia mengubah hati saya. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Saya mengikuti Tuhan. Saya menderita, pikul salib. Saya bilang, Tuhan, bahkan enak, kenapa bawa aku ke Pinang? Kenapa saya satu minggu cuma kerja 2 hari? Selebihnya kemana? Tuhan perlihatkan orang-orang yang harus saya datangkan, harus saya datangi. Saya menginjil 22 tahun lamanya. 22 tahun saya menginjili. Puji Tuhan. Tadi ada ibu yang baru datang ya. Ada banyak orang China sekarang Kristen. Puji Tuhan, karena benih firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Susah payah kami tidak ada sia-sianya. Tuhan balas dengan seluruh pemeliharaannya yang sempurna. Jatuh bangun, iya. Tapi jangan bilang jatuh bangun itu lumrah. Jatuh bangun itu biasa. Kita kan belum sempurna. Jangan ambil perkataan dan pemakluman seperti itu untuk membuat kita toleransi dengan keselamatan kita. Itu tipu daya setan. Itu adalah perkataan yang setan izinkan dia berbicara di dalam hati kita supaya kita ikut-ikutan dan mengiyakan. Tapi ketika saya jatuh dalam dosa, terkadang tanpa sengaja, saya marah. Saya paling tidak suka kalau orang sudah tahu salah dibuat lagi, ulang-ulang begitu lagi. Itu emosi saya bisa tidak dewa kan? Saya diam. Sudah saya marah, saya masuk kamar. Tuhan, ampuni aku, beri aku kesabaran. Tapi kan firman Tuhan, itu setan lagi tuh, dia pakai firman. Tapi kan memang firman Tuhan bilang, engkau tidak bisa sabar terhadap orang yang berbuat dosa. Setan, keluar kau dalam nama Yesus. Aku mau berubah Tuhan, seperti kasih. Karena setan juga ambil firman loh Bapak Ibu, hati-hati. Setan itu lebih tahu firman dari kita semua. Dia pakai segala tipu daya supaya kita tidak mau berubah. Jatuh bangun terus sampai Yesus datang. Kira-kira kalau Yesus datang, kita masih jatuh bangun. Dan pada saat Yesus datang itu kita terduduk di dalam lumpur dosa. Kemanakah akhir hidup kita? Bukan awal kata firman Tuhan, tapi akhir. Akhir perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Ternyata kalau dulu saya tidak bertobat, lagi hari ini di diskotik lagi disko, tiba-tiba Yesus datang. Kira-kira kemana akhir hidup saya? Atau tidak panas iman saya kepada Tuhan, tidak panas hati saya, kasih saya kepada Tuhan. Tiba-tiba Yesus datang. Kemana saya harus pergi? Kita perlu merenungkan ini Bapak Ibu. Berjaga-jagalah, berkemas-kemaslah, bahwa hatimu ini Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Jangan masih ada dalam pikiranmu, orang tetangga ini iri hati melulu, geram kali aku, geram. Yesus datang tiba-tiba, semua sudah hampir digenapi. Baik anak ketiga sudah makan dibangun, perang sudah terjadi, gempa bumi dahsyat sudah terjadi, tanda-tanda di langit sudah terlihat. Ketika Paulus di Pulau Patmos, nubuatan dan penglihatan yang ditulis di dalam Wahyu, semua sudah hampir digenapi. Tunggu apa lagi untuk bertobat dengan
tinggal, terlambat sudah. Bentuk karakter kita setiap hari. Jangan diam. Jangan diam dengan keselamatanmu. Engkau bergerak dengan dinamis bersama Roh Kudus untuk bertobat, untuk bergerak action untuk melayani Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan mau? Bukankah itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita? Sadari Bapak Ibu, setiap hari tanya Tuhan, Bapak, apa yang kau mau aku lakukan? Jangan hari-hari banting tulang dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Setan pakai kesibukan. Udah gitu capek, gak usah ibadah. Capek abuana. Gak usah ponsel. Apalagi berdoa malam hari, baca firman. Ada banyak tipu daya di udara. Roh penghulu, penguasa, pemerintah, roh jahat di udara. Roh teritorial. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh itu yang dengan sengaja ingin mengacuhkan jalan kita supaya kita berbelok ke kanan dan ke kiri. Kalau kita tidak benar-benar sungguh menyadari bagaimana kebinasaan yang kekal itu, hati kita tidak akan ngeri. Ya udahlah, aku sibuk, berkat Tuhan, banyak duit, banyak cuan. Ya itulah Tuhan kasih kok, gue kerja dong. Hati-hati, itu tipu daya. Yang Tuhan mau atur manage hidupmu, waktu-waktumu, keuanganmu, segala hidupmu dengan terbaik. Ada saatnya engkau bekerja, ada saatnya engkau untuk keluarga, ada saatnya engkau untuk Tuhan, ada saatnya engkau untuk lain-lain hal. Jangan dihabiskan hanya untuk satu hal. Apalagi siang malam cuma mengeluh aja, menghayal halu. Tuhan benci orang yang suka mengeluh, tetapi tidak mau bertindak. Tua yang banyak, pengerja sedikit. Hanya orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia akan mengambil bagian dalam penuaian. Hanya orang yang benar-benar bertobat, yang mencintai Tuhan, dia mampu mencintai jiwa-jiwa. Bapak Ibu lihat salib di sana. Apakah salib itu cuma satu berdiri dari atas ke bawah, bawah ke atas? Ingat Bapak Ibu, jalan hidup kita itu ada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau juga harus mengasihi jiwa-jiwa. Sudah? Kalau belum, masih ada kesempatan. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Namun jangan kau bawa jiwa tapi kau tidak sendiri mengerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Bawa juga jiwa-jiwa yang akan binasa, pindah dari neraka ke surga bersama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu? Dalam Lukas 19 ayat 7 berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita besar karena satu orang berdosa bertobat. Itu dia, garis ke kanan ke kiri, kiri ke kanan. Satu orang yang bertobat, berasa malaikat di surga bersorak-sorai. Tuhan disenangkan lebih daripada sukacita karena lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, ada orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan dalam perjalanan hidupnya, merasa sudah benar, merasa aku benar, aku atur diriku sendiri, hidupku milikku sendiri, enak aja. Ada pertanggungjawaban yang harus kita tanggung nanti di hadapan Tuhan. Jangan ikut-ikutan orang-orang dunia. Saat ini banyak anak-anak Tuhan yang mengaku orang benar, yang meninggalkan gereja. Kalau kita tidak kuat, iman kita
teguh, tidak aktif, kita juga akan tergerus oleh arus tipu daya setan. Kita juga akan meninggalkan Tuhan, murtad, merasa baik-baik saja, mengejar dunia ini. Bapak Ibu, jangan jadi orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Lebih baik satu orang bertobat, Tuhan disenangkan, daripada 99 orang yang sudah dibaptis tapi tidak membutuhkan pertobatan. Jaga hati Bapak, jaga perasaan Bapak. Kadang ketika kita melihat orang benar itu jatuh, kita sedih atau apatis? Sedih atau ya cuek aja itu urusan dia sama Tuhan. Jujur, kadang saya menangis. Karena saya menangis lihat orang yang meninggalkan Tuhan. Para artis-artis dengan sombongnya menjadi batu sandungan. Dia tidak tahu sesungguhnya dia sudah mati, walaupun masih hidup, kata firman Tuhan. Apanya yang mati? Rohnya binasa. Walaupun dia masih hidup belum mati, tapi rohnya sudah binasa. Karena jelas Lukas 14 ayat 7 berkata, lebih baik satu orang bertobat daripada 99 orang benar duduk di gereja tapi tidak membutuhkan, tidak melakukan, tidak mengambil keputusan untuk bertobat, mengeraskan hati, tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Saya ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu ketika ditanya pertanggungjawaban saya atas Bapak Ibu sebagai gembala. Tanggung jawab saya besar. Yang tidak datang, Tuhan tolong bekerja Tuhan, bekerja Roh Kudus, selamatkan dia Tuhan, supaya dia tidak terikut oleh polusi rohani. Bukan saja polusi udara, polusi rohani. Polusi tahu Bapak Ibu? Pencemaran rohani. Karena sekarang banyak pengajaran sesat. Kalau saya buka YouTube, kadang seolah-olah dia ngomong Tuhan, ternyata dia aliran Tuhan Maha Kuasa, aliran kekristenan yang dari Cina, Alkitabnya warna merah, itu sesat. Ternyata dia saksi Yehova. Terkadang saya melihat itu dan saya setelusuri. Bapak Ibu yang terkasih, milikilah hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan, supaya pertobatanmu tidak mudah terpeleset, supaya pertobatanmu tidak mudah terkena polusi tipu daya setan, polusi dunia ini. Bertobatlah dengan lebih sungguh-sungguh dan rajinlah berdoa. Jaga perasaan Bapamu di surga. Bagaimana perasaan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang rela dicambuk, disiksa, yang rela diludahi, tidak melawan. Yang rela begitu menderita demi kau dan aku. Jaga perasaan itu. Kalau kita mau menjaga perasaan Bapa, perasaan Tuhan Yesus, kita akan tidak berani berkata suka-suka Tuhan. Hidup kita ini berarti di dalam Tuhan. Karena Tuhan berkata di Yeremia 33 ayat yang 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Semua ini hanya kita dapati ketika kita hidup melekat menyatu dengan Tuhan. Ada banyak jalan-jalan hidup dulu ketika saya belum bertobat yang saya dapati dengan sekarang. Itu banyak jalan yang berbeda, sehingga kita memiliki pengertian. Oh ini jalan Tuhan bilang kasihilah musuh. Oh kalau dulu ku habis dendam, ya ku habisin dia. Itu yang membuat kita berpikir, oh ternyata semua jalan-jalan Tuhan diberitahukannya kepada setiap kita yang kita hidupnya melekat bersamanya.
Ketika Dia membentuk kita, Dia akan mengubah pribadi kita. Bukan saja sepak terjang kita, tapi cara pikir kita. Yang utama adalah jiwa kita. Di bumi ini yang Tuhan utamakan adalah jiwa kita. Makanya di situ disebutkan jiwa-jiwa yang bertobat. Jiwa ini akan membawa kita kepada kemenangan, tapi jiwa ini juga akan membawa kita kepada kebinasaan. Jiwa inilah yang menentukan kehendak bebas. Hati-hati, perhatikan jiwamu, perhatikan hatimu, cara pikirmu. Mau mengikuti kehendak bebas atau kehendak Tuhan? Karena jiwa ini memutuskan, disitulah rohmu yang penurut mengikuti. Karena daging ini lemah ya, kata firman Tuhan. Jiwa apa? Penurut. Jiwa ini yang paling penting. Apa yang kau lihat, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, itu menentukan kerohanianmu, menentukan imanmu. Kita tidak butuh membawa korban yang indah-indah seperti pada zaman dahulu, sapi, kambing, lembu yang tidak bercacat. Percuma juga kita datang ke gereja membawa persembahan seolah membawa diri kita. Ku mengasihi Yesus. Percuma kalau tidak ada pertobatan dari hati sendiri. Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus mengerti hati Tuhan. Kita harus belajar menangis, melihat seperti Tuhan menangis, seperti Tuhan melihat, seperti Tuhan merasakan. Ada banyak jiwa-jiwa sedang berjalan dalam jurang kebinasaan. Mana bagianmu? Apa yang kau lakukan? Apakah rohanimu terus bersemedi? Aku sudah bertobat Tuhan. Yang penting aku bertobat, aku ke surga. Bangkit, bangkit Bapak Ibu. Saya banyak merenung akhir-akhir ini. Bangkitlah, kasih Tuhan hati Bapa di dalam hatimu, sehingga engkau tidak hidup hanya untuk mengejar kemewahan dunia ini. Engkau tidak hidup hanya untuk menata hidupmu di dunia ini. Ada yang lebih penting. Tata hidupmu kelak untuk kehidupan yang kekal. Stop bersemedi. Engkau bukan senjata Gautama yang bersemedi di bawah pohon Bodhi 40 hari hanya untuk mencari mengapa orang lahir, mengapa orang sakit, mengapa orang tua, mengapa orang mati. Dulu saya pelajari itu lebih dalam. Kita dipanggil untuk keluar membawa keselamatan itu bagi orang-orang di luar sana. Kita dipulihkan, kita diberi kebenaran firman Tuhan sebagai terang dalam langkah hidup kita untuk membawa terang itu, menghadiahkannya kepada orang lain, supaya ketika kedatangan kita bagi orang itu benar-benar berarti membawa keselamatan. Jangan diam. Ingat, katakan kepada samping kanan kirimu, engkau bukan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama tidak menemukan jalan-jalan firman Tuhan. Dia masih mencari tahu, dan dia tidak tahu apa-apa. Karena jalannya bukan Yesus. Jalannya bukan melalui Yesus. Kalau Siddhartha Gautama jalannya melalui Yesus, pasti dia tahu apa maksudnya orang lahir, ya, orang sakit, orang tua, dan orang mati. Seperti kita diberi hikmat oleh Tuhan. Amin. Amin. Berserulah kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak engkau ketahui. Ada banyak arti hidup ini, ada banyak jalan hidup ini yang Bapak Ibu perlu tahu, yang untuk mengantarkan kita kelak sampai kepada kehidupan yang kekal di LB3, langit baru bumi yang baru, yang akan mengantarkan kita nanti sampai kepada Bapa di surga. Jalan-jalan itu hanya akan Tuhan tunjukkan lewat kebenaran firman, lewat nubuatan, lewat suaranya, lewat pimpinan Roh Kudus. Semua itu kita bisa lakukan.
kita akan mengikuti jalan kita sendiri dan jalan dunia ini. Amin. Kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita perlu Roh Kudus. Lihat nubuatan-nubuatan yang Tuhan bicara kepada Paulus. Kalau Bapak Ibu pelajari, sudah banyak yang digenapi. Bapak Ibu akan ketakutan sendiri. Tiba-tiba Yesus datang. Bukan overweight, bukan karena lebih berat badan tak diangkat, tapi keberatan dosa. Tidak kudus, terputus dari Tuhan. Tidak hidup untuk Tuhan, tidak hidup mengikuti firman Tuhan. Kecilkan semua masalah-masalah hidupmu, kecilkan semua pergumulan-pergumulanmu, kecilkan perasaan-perasaanmu, kecilkan itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Maka engkau tidak akan memandang masalah. Tapi kalau engkau tidak mengecilkan masalah hidupmu, engkau akan memandang masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Tuhan itu apa yang kurang? Apa yang kurang dari Tuhan? Tidak ada yang kurang. Terkadang kita yang selalu mengikuti keinginan kita, yang membuat kita binasa. Mazmur 73 ayat 27-28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat ini berkata bukan berzina secara jasmani, murtad, memilih jalan hidup sendiri, meninggalkan Tuhan, sama dengan berzina karena mengutamakan hal-hal yang lain biar melebihi Tuhan. Itu berzina. Contohnya mengutamakan uang, meninggalkan Tuhan, mengutamakan pasangan hidup, meninggalkan Tuhan, mengutamakan jabatan, kekayaan, meninggalkan Tuhan. Ingat, orang-orang ini akan dibinasakan ketika hidupnya berzina, meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan. Jadi tidak ada ngomong berkat melulu. Ketika engkau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan, itulah berkat mengikutimu di dalam pemeliharaan. Bukan berkatnya yang utama, tapi Tuhannya yang utama. Karena Tuhan itulah sumber pengajaran untuk setiap kita orang percaya. Amin. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang yang sungguh-sungguh bertobat itu dia dekat dengan Tuhan. Kemanapun mulutnya nggak bisa tutup. Tuhan baik loh. Oh kemarin aku mau kecelakaan. Puji Tuhan, Yesus tolong saya. Sehingga cuma jatuh, lecet pun kagak, lecet pun enggak. Dia akan terus ngomong Tuhan. Bukan hantu ya. Beda ya. Kalau orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh, bahasanya Tuhan Allah, Tuhan. Bukan hantu. Hantu itu gosip-gosip. Bahkan menduakan Tuhan. Sekarang banyak orang lagi sembahyang kubur, ikut-ikutan. Ya, ada banyak orang melakukan penyembahan kepada perayaan di kubu-kubu kosa-kosa kegelapan dan penyembahan berhala, ikut-ikutan. Engkau akan tercemar rohmu akan tercemar, kata firman Tuhan. Walaupun kita tidak ambil dupa, engkau harus hidup seperti manusia Kristus. Engkau bukan manusia yang ikut-ikutan dengan dunia ini. Karena segala yang dilakukan oleh atmosfer kuasa kegelapan itu akan mencemari rohmu. Perhatikan apa yang Tuhan mau. Ketika engkau masuk di dalam kekudusan, atmosfer kekudusan Allah, penyembahan yang tinggi, engkau akan merasakan Tuhan. Demikian sebaliknya, atmosfer yang tidak kudus, jiwamu akan tergoncang. Bisa-bisa engkau ikut-ikutan, dan pergumulanmu akan bertambah banyak di dalam engkau menjaga kebenaran.
Jadi jangan ikut-ikutan orang-orang melakukan hal-hal yang tidak benar. Satu kenajisan yang jijik, kata Tuhan. Karena kekristenan bukan sekedar menguduskan diri saja, ataupun hanya untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Tetapi kekudusan yang benar itu benar-benar meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan. Tapi kan kita harus toleransi. Tidak, keselamatan tidak ada toleransi. Keselamatan tetap keselamatan. Kebenaran tetap kebenaran. Bukan itu yang kau pertaruhkan untuk intoleransi, untuk toleransi. Jangan orang bilang kau intoleransi, kau tidak toleransi ya. Harus punya hikmat. Ada yang kau boleh taruh, ada yang boleh kau lakukan atas landasan toleransi atau kasih. Kasih itu kasih yang benar, bukan ikut-ikutan. Boleh nggak Bu Ana saya ke kuburan taruh kertas? Ya selagi engkau taruh kertas itu mengenang kebaikan dan kasih sayang kemuliaan orang tuamu, ya nggak apa-apa. Lakukan aja kamu merawat makam orang tuamu, kenapa tidak? Yang tidak boleh engkau datang di hadapan orang makam itu dan engkau menyembah orang mati. Oh gitu ya? Iya. Ada 2 orang bertanya kepada saya, boleh nggak saya masakin untuk dibawa ke sembahyang? Boleh. Bila perlu kau tepuk tangan makanan yang dimasak. Tawarkan hati orang-orang yang menyembah kepada orang mati ini. Siapapun itu cerdik seperti ular, bukan licik seperti ular. Kita harus belajar cerdik, bukan licik. Kadang banyak perkataan yang setan lakukan untuk menipu kita. Seolah kita merasa terpojok dalam kekristenan, terpojok dalam membela kebenaran, terpojok dalam menguduskan diri kita. Setan itu begitu, dia akan mendakwa kita terus. Tapi kita harus menang, karena ada Roh Allah di dalam kita. Roh yang ditaruh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di sisi dunia itu. Itulah yang akan membuat kita mampu bertobat, mampu melakukan pelayanan Tuhan. Amin. Dulu saya ibadah kalau dengar firman 4 jam juga saya lanjut. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu ya di tempat ini. Kadang saya bukan mau panjang-panjang khotbah Bapak Ibu, tapi itu terus ditaruhkan, ya. Karena kita sebagai orang Kristen akhir zaman ini, orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan punya semangat, passion, bukan sekedar Kristen atau ikut-ikutan. Dia akan terus bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, hari ini aku mau melakukan apa? Hubungan pribadi, keintimannya dengan Tuhan itu terjalin setiap saat. Dia akan terus berdoa, dia akan terus punya komunikasi yang manis dengan Tuhan. Itu orang yang benar-benar sungguh-sungguh punya cinta mula-mula. Di dalam pertobatannya dia jaga cinta itu. Yesus, terima kasih. Kalau bukan karena Engkau, aku tidak ada hari ini. Kalau bukan karena Engkau, gaya hidupku dulu, aku pasti mati sakit paru-paru. Karena saya tidak pernah tidur, insomnia, alkoholik, diskotik, asap rokok, semuanya. Saya mungkin sudah mati karena sakit paru-paru. Tapi Tuhan mengasihi saya. Dia memanggil saya. Saya tahu tugas saya. Bapak Ibu juga harus tahu tugas kita ini apa. Kita punya tugas sebagai pengemban amanat agung. Sebelum kita kembali kepada Tuhan, kita harus loyal sama Tuhan. Jangan sikit-sikit hitung-hitungan sama Tuhan. Harus loyal, berani memberi. Saya selalu mencontohkan kepada Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam memberi, di sini gak ada, di luar sana banyak. Orang-orang dan seberang, orang-orang yang dulu kepercayaan lama kita, berapa ratus juta juga loyal hanya demi untuk lelang satu benda. Loyal banget. Tapi Tuhan kok jadi Kristen jadi pelit ya? Saya nggak lihat sini semua, sini nggak ada. Perhatikanlah berkat yang Tuhan berikan. Itu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Baik memberkati sesama. Berkali-kali
saya mencoba kadang taat. Berkali-kali saya mencoba ingin melihat mukjizat Tuhan. Uang di tangan ini tinggal 200. Datang orang harus memberi. Saya beri. Kenapa? Satu, karena taat. Dua, karena saya ingin melihat mukjizat cara apa ya yang Tuhan lakukan. Karena aku udah ada duit nih, Beh. Kosong loh, Beh. Tapi gak apa-apa, Beh. Aku mau lihat cara untuk pelihara aku. Gak suruh kasih, aku kasih, Beh. Kasih. Dan saya melihat cara Tuhan memelihara saya. Tiba-tiba ada yang gantung lauk, ya, di teralis, pintu teralis. Tiba-tiba ting, transferan masuk. Pak Aca, Bu Ebi udah gak heran, aku udah gak heran. Saya hidup dari transferan banyak. Transferan dari mana gak tahu. Bapak Ibu, asal kau teguh hatimu mengasihi dan melakukan apa yang Tuhan mau, engkau tidak akan rugi. Karena Dia Allah yang hidup. Karena Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Ambil keputusanmu, bulatkan tekadmu, teguhkan imanmu, pilih jalan Tuhan. Maka engkau akan melihat pemeliharaannya sempurna di masa sukar dan di masa sulit yang akan datang. Dunia tidak semakin baik. Bagaimana engkau mau menikmati pemeliharaannya? Cuma berbalik, taat sama Tuhan. Layanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Taruh firman itu dalam pikiranmu, tuang masuk dalam rohanimu, supaya dia seperti air yang keluar, menyegarkan tulang-tulangmu, menyegarkan jiwamu. 27 tahun saya mengikuti Tuhan. Saya selalu membawa firman rema itu di dalam hidup saya. Kalau saya tidak mengambilkan firman itu satu hari, rasanya kebanjiran di sini. Di sini itu gak enak. Harus dihadirkan. Karena ada banyak orang butuh firman Tuhan. Ada banyak orang membutuhkan damai yang lahir dari firman yang hidup. Sudahkah engkau membawanya kepada orang lain? Firman itu akan membawa kedamaian. Firman itu akan memberikan kekuatan. Firman itu akan membawa kelegaan. Dan perkataan Tuhan yang hidup itu akan menjadi penolong bagi orang yang putus asa. Pertanyaannya, sudahkah engkau membawanya bagi orang lain? Jangan heran kalau dalam story saya, Facebook saya selalu share. Saya nggak share susah hati saya share firman. Saya percaya ada banyak orang akan mendengar firman itu, dan benih firman itu yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu kata firman Tuhan, bukan kata berkembang. Yesaya 1 ayat 13 sampai 20, nanti Bapak Ibu sempat Bapak Ibu baca di rumah ya. Yesaya 1 ayat 13 sampai ke 20. Kita mungkin akan baca saja, tapi Bapak Ibu, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ini akhir zaman. Jangan membawa pujian penyembahan dirimu di hadapan Tuhan sebagai satu persembahan yang palsu. Kenapa dikatakan persembahan yang palsu? Karena itu tidak lahir dari kekudusan hati yang benar, tidak lahir dari sikap tubuh jiwa roh yang benar. Masih main handphone lebih utama, WhatsApp lebih utama daripada Tuhan, daripada firman. Main game lebih penting sampai tengah malam daripada menjaga tubuh ini adalah bait Allah. Sadar, tipu daya setan pakai HP untuk merusak anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda. Lewat handphone mata bisa rusak. Lewat handphone waktu bisa rusak. Lewat handphone gaya hidup rusak. Lewat handphone waktu habis semuanya. Doa tidak, yang sambil tidur kecapean. Kalau kita sadar handphone ini adalah alat yang sebenarnya kita bisa pakai
untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita bisa memilih tidak memakainya untuk pekerjaan setan. Kalau kita sadar, kita tidak akan memakainya ikut-ikutan, bablas untuk mengikuti tipu daya setan. Jangan saya dulu kalau ibadah atau seminar, handphone disita. Seminar handphone dikumpulin semua. Supaya apa? Supaya kita fokus sama Tuhan, bukan fokus sama handphone. Kalau kita fokus sama handphone, itu hati kita sudah menduakan Tuhan. Sudah menduakan Tuhan. Kemudian balik lagi, Tuhan dulu. Ya kalau mau dikasih kesempatan, puji Tuhan. Ada banyak orang yang mengambil ayat firman Tuhan. Ya, tolong po gambarnya po. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ada banyak orang selalu ingin berbuat salah, ingin berbuat dosa, dan dia tidak mau belajar baik. Selalu mengambil Yesaya 1 ini ayat yang ke-18. Firman ini Yesaya berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Apa maksud Yesaya di sini? Kita baca ya, 3, 2, 1. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada banyak hamba-hamba Tuhan selalu atau anak-anak Tuhan mengambil ayat firman Tuhan ini dengan mengupasnya setengah. Saya tidak lebih hebat, tapi saya dikasih renungan Tuhan tentang ayat ini. Ayat ini kita tidak bisa ambil untuk membela diri ketika kita sudah benar, yang tadi itu tidak membutuhkan pertobatan dan terus melakukan dosa. Ambil ayat ini sebagai tameng. Kan Tuhan bilang, walaupun merah seperti kain kirmiji, Tuhan putihkan seperti kain, seperti salju. Lalu dia terus berbuat dosa. Jatuh bangun aku mencintaimu. Jatuh bangun mencintai Tuhan. Ayat ini sebenarnya, ketika engkau sudah dibenarkan, ketika engkau sudah keluar dari air baptisan, ketika engkau sudah kudus putih seperti salju, seperti bulu domba, jangan engkau cemari lagi. Jangan engkau cemari lagi. Artinya ayat ini bukan untuk main-main. Ayat ini dengan kata dasarnya bukan untuk orang-orang yang sudah dibaptis, yang sudah diampuni oleh darah Yesus. Kita boleh mengambil kasih karunia, hidup dalam kasih karunia. Tapi ada ayat yang lain berkata, jika engkau melakukan, tahu kebenaran, tapi engkau melakukannya dengan sengaja, tidak ada lagi penebusan atas dosa itu. Cari tuh ayatnya tuh. Ya, ayatnya yang lain berkata, sudah tidak ada lagi penebusan atas dosa itu. Bapak Ibu, jangan kita sengaja hidup ikut mengikuti kedagingan kita, lalu bilang Tuhan kasih ampuni. Kan Bu Ana selalu bilang, kemurahan Tuhan itu bukan murahan. Ya, kemurahan Tuhan memang bukan murahan. Kita harus menghargai itu. Kalau kemurahan yang demikian besar tidak bisa kita hargai, itu artinya kita tidak menghargai Tuhan. Kita lebih menghargai diri sendiri. Jangan sengaja berbuat dosa. Ayat ini sebenarnya, kalau saya renungkan, ini berguna untuk kita dulu yang hidup belum mengenal Tuhan. Dulu saya belum mengenal Tuhan. Ya, ini Ibrani 10 ayat 28 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Perjanjian lama, perjanjian baru.
dalam lagi supaya engkau tahu. Jangan hidup sembarangan hatimu. Kalau engkau tahu kebenaran, sengaja berbuat dosa, tidak ada korban untuk menghapus dosa itu lagi. Yesus tidak akan mati 2 kali di atas kayu salib. Amin. Ingat, simpan itu di dalam hatimu. Jangan melawan, jangan memberontak. Kata Tuhan di ayatnya yang terakhir, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kebinasaan rohani. Pedang di sini berbicara kebinasaan, yang membunuh kebinasaan rohani. Firman Tuhan itu memisahkan. Dia pedang bermata dua. Dia sanggup memisahkan antara batin dan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, simpan ayat firman Tuhan ini baik-baik di dalam hatimu. Firman ini tidak keluar dari saya, tapi firman ini keluar dengan sendirinya ketika Tuhan memberi. Saya cepat-cepat ambil HP saya 3 menyebar. Kalau nggak cepat saya catat, saya lupa. Ketika Tuhan bicara, saya langsung disimpan. Ketika Tuhan simpan, sepanjang minggu saya bilang, Tuhan, minggu depan bicara apa? Mau ngomong apa? Ini akhir zaman, nggak main-main. Kalau kau mau hidup dalam pertobatan, jangan setengah-setengah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau kau mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tinggallah di dalam kekudusan itu. Senangkan Tuhan, layani Tuhan. Layani Tuhan. Layani Tuhan Allahmu. Selagi kau belum meninggalkan dunia ini. Sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya bilang, Tuhan, semua yang kau mau, suruh aku lakukan. Aku mau. Aku mau, Tuhan. Suruh aku lakukan. Saya selalu terbeban untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini, bagi jiwa-jiwa. Bapak Ibu juga harus sama. Jangan hidup dengan pengertian sendiri, tapi hiduplah oleh karena firman Tuhan. Amin. Supaya kita luput dari kebinasaan. Mari para pelayan Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita menjadi pribadi yang memiliki iman yang aktif, menjaga kekudusan, merindukan langit baru dan bumi yang baru, aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Kita naikkan satu pujian, hati sebagai hamba. Karena hanya hati yang taat, hanya hati yang rendah hati, yang mau menjadi hamba, menghamba sepenuhnya kepada Tuhan, menghamba sepenuhnya kepada kehendaknya dan rencananya. Orang yang tinggi hati itu adalah kebencian di mata Tuhan. Miliki hati yang rendah untuk Tuhan bentuk. Sebab kita tidak membawa apapun ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang akan kau bawa? Semua itu apa yang kau tabur di bumi ini. Semua yang kau tabur, semua yang kau perbuat, semua yang kau pikirkan, semua yang kau ambil menjadi keputusanmu, semua tindak tandukmu selama kau hidup, itu yang akan kau bawa yang menjadi bekalmu di dalam kekekalan. Harta dunia tidak sepeser pun yang kau bawa. Rumahmu, mobilmu, tabunganmu, tidak ada satupun yang kau bawa selain amal ibadah. Beribadah dan cintailah Tuhan Allahmu di dalam roh dan kebenaran.